Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Mazmur pasal 84 ayat yang ke-12 berkata sebagai berikut. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kita bersyukur kepada Tuhan, pemazmur mengingatkan kepada kita tentang suatu kepastian tentang kehadiran Tuhan dan keamanan yang datangnya dari Tuhan. Sebab itu pemazmur katakan dia menceritakan Allah itu seperti matahari yang setiap hari dia akan muncul dan tidak pernah terlambat dia muncul. Cuaca, udara, keadaan boleh berubah, tapi matahari tetap ada pada saat yang tepat. Begitu juga dalam keadaan yang tidak nyaman, maka perisai adalah tempat perlindungan. Itulah yang diingatkan oleh pemazmur. Tuhan adalah seperti matahari dan perisai. Kehadirannya selalu tepat dan memberi keamanan buat kita. Dan dikatakan dalam hal ini, Tuhan akan memberikan kasih kepada orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Ia tidak pernah menahan kebaikan bagi orang itu. Dan itulah berkat yang diterima bagi setiap orang percaya. Karena kehadiran Allah sebagai matahari dan perisai itu berlaku untuk semua manusia. Bukan hanya bagi orang percaya, bukan hanya bagi umat Tuhan, tapi bagi seluruh dunia. Alkitab katakan Bapamu di surga memberi hujan, memberi panas, memberi matahari kepada orang benar maupun orang yang tidak benar. Dan di sini kita menyupai tentang kepastian Allah itu selalu ada. Namun di dalam keberadaan itu ada juga kepastian untuk orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Di sini kita melihat bahwa Allah memberi, Allah mendatangkan kebaikan, Allah memberi kesenangan bagi orang yang benar-benar tidak bercacat. Allah memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak bercacat. Nah, sesuatu benda yang berharga untuk sesama manusia itu akan relatif. Tetapi yang berharga di mata Tuhan itu bukan ukuran yang relatif, tapi itu sesuatu yang pasti, sangat-sangat luar biasa. Dan itulah yang dikatakan oleh pemazmur bahwa Tuhan memberikan kebaikan buat kita. Tuhan memberikan kelimpahan buat kita. Tuhan memberikan kehormatan bagi orang-orang yang hidupnya tidak bercacat. Dan itu sudah dinyatakan. Kalau kita lihat di dalam buku Kejadian pasal 17 ayat pertama, di mana Allah berkata kepada Abraham ketika dia sudah berumur atau berusia 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Mengapa Tuhan mengingatkan kepada Abraham untuk tidak bercela? Karena Tuhan menyediakan sesuatu yang berharga untuk Abraham. Dan ketika Abraham hidup tidak bercela, Tuhan tidak pernah menahan atau menghalangi atau mundur atau menahan diri untuk tidak memberkati Abraham. Itulah sebabnya Tuhan katakan Abraham, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Karena di dalam keadaan seperti itu, Abraham akan menikmati semua kebaikan Tuhan, menikmati kehormatan. Bahkan Tuhan tidak pernah menahan, dikatakan tadi, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela.
Itu adalah satu jaminan kepastian bahwa Tuhan tidak pernah menahan. Dia tidak pernah membiarkan kita, tapi Dia memberikan dan Dia menyediakan yang terbaik bagi kita. Dikatakan Dia menahan dan Dia tidak pernah menahan kebaikan bagi kita, yaitu hal yang indah, hal yang menyenangkan, hal yang memberi kemakmuran, kesejahteraan, dan kekayaan. Itulah yang disebut sebagai kebaikan. Kebaikan itu diterjemahkan sebagai kemakmuran, kesejahteraan, kekayaan, hal yang menyenangkan. Dan itulah terbukti Abraham diberkati Tuhan luar biasa, karena dia hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Tidak bercela adalah satu kehidupan yang terus-menerus berlatih diri untuk mempertahankan integritasnya, kebenaran tanpa cacat, lengkap, tulus tanpa noda. Itulah yang dibuat oleh Abraham di dalam menjalani kehidupannya sejak dia keluar dari kampung halamannya untuk menuju ke suatu tanah yang disediakan Tuhan. Dan dalam perjalanan itulah Abraham selalu berusaha menampakkan, berusaha terus untuk melatih diri, membangun integritas yang benar, memberi sikap yang benar tanpa cacat di hadapan Tuhan. Dan akhirnya kita mengetahui Abraham menjadi orang yang kaya, orang yang luar biasa, namanya terkenal sampai sekarang ini. Dia disebut Bapak orang percaya karena Abraham orang yang tidak bercacat di mata Tuhan. Dia memperoleh kebaikan, dia memperoleh kemuliaan, dia memperoleh kemakmuran, kesejahteraan, karena di dalam dirinya dia berusaha, dia berjuang untuk terus mempertahankan integritas, untuk terus berjuang mempertahankan ketulusan, untuk terus berjuang mempertahankan kehidupan yang benar tanpa noda dosa di hadapan Tuhan. Sebab itu kita pun punya peluang yang sama, karena Allah tidak pernah membedakan siapapun. Dia selalu ada, Dia memberi keamanan seperti perisai, Dia selalu ada seperti matahari. Tetapi tidak semua orang bisa menikmati kebaikan tanpa hidup dalam kebenaran, tanpa hidup yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab itu mari, sebagai orang percaya, hiduplah di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Maksudnya hiduplah yang berjuang terus untuk hidup dalam kebenaran, berjuang terus untuk mempertahankan integritas, berjuang tanpa cacat. Maka kita akan melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga pagi hari ini dengan mengucap syukur karena firman-Mu mengingatkan kepada kami, Engkau Allah yang selalu ada dan Engkau Allah yang selalu memberi keamanan, ketentraman bagi kami, karena Engkau adalah perisai bagi kehidupan ini. Sebab itu Bapa, kembali kami datang kepadamu. Pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, karena kami sadar firman-Mu mengingatkan kepada kami, jika kami hidup tidak bercacat, maka Engkau akan memberkati kami, Engkau akan melindungi kami, Engkau akan membuat kami sejahtera, Engkau akan membuat kami menjadi orang yang hidup di dalam kenyamanan, karena Engkau melihat ketulusan kami, kekudusan kami yang kami perjuangkan tanpa kenal waktu, karena itulah yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Terlebih Engkau sudah mengingatkan kepada Abraham, Bapa orang percaya, untuk hidup tanpa celah di hadapan Tuhan. Sebab itu Bapa, Engkau tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, sudah di tempat bisnis maupun sedang kuliah atau belajar, juga yang setelah sibuk di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami, ajar kami untuk melatih diri kami, bertahan dan memperjuangkan kehidupan yang tidak bercacat,
Karena kami percaya itulah tempat untuk kami diberkati Tuhan. Itulah caranya untuk kami menikmati kelimpahan kesejahteraan, ketentraman dari Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong kami sepanjang hari ini. Ingatkan kami supaya kami tidak mengambil langkah yang salah. Tapi kami boleh tetap berjalan sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Sehingga apa yang Engkau sediakan, itu tidak pernah Engkau tahan bagi kami. Tapi Engkau selalu melimpahkannya dan Engkau selalu menambahkannya. Sehingga nama Tuhanlah dipermuliakan melalui kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan. Karena itu kami berdoa serta mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah waktu yang baik untuk kita gunakan penyangkalan diri, berdoa, duduk di kaki Tuhan, doakan bangsa, negara kita, doakan pekerjaan Tuhan, doakan pelayanan penginjilan di mana-mana tempat, doakan pembangunan gereja, pembangunan pastori, biar semua boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.